akan membahas satu brand ternama yang bernama Louis Vuitton. Louis Vuitton adalah suatu perusahaan mode terkemuka di dunia yang didirikan oleh Louis Vuitton Montille pada tahun 1854 di Paris. Perusahaan ini memproduksi barang-barang fashion seperti tas, koper, sepatu, pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya untuk dijual di seluruh dunia, tidak hanya di Perancis saja. Contohnya saja, pada tahun 2012, Louis Vuitton menghasilkan 25 miliar dolar Amerika, dan kemudian pada tahun 2013, sekitar 28 miliar dolar Amerika. Pendapatan yang sedemikian besar didapat dari 460 gerai yang ada di seluruh dunia. Perjalanan panjang untuk membangun brand sebesar Louis Vuitton seperti sekarang ini tentulah bukan proses yang mudah. Jadi Louis Vuitton ini adalah seorang anak yatim piatu dan dia sudah ditinggalkan oleh orang tuanya sejak umur 10 tahun. Kemudian pada umur 13 tahun dia merantau ke kota Paris dari tempat kelahirannya di Ancay. Ancay ke Paris itu jaraknya sekitar 470 km, tapi tidak menyurutkan semangat seorang Louis Vuitton untuk merantau ke Paris. Akhirnya ia merasa cocok bekerja di sebuah bengkel koper. Bertahun-tahun bekerja di bengkel koper, dia berhasil mengumpulkan uang dan kemudian mendirikan bengkel sendiri. Pada tahun 1858, Louis Vuitton membuat sebuah koper yang atasnya datar dari bahan kanvas Trianon. Jadi pada waktu itu Louis Vuitton selalu berusaha untuk membuat produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa tersebut. Pada tahun 1885, Louis Vuitton mendirikan gerai pertamanya di Inggris, yaitu di kota London, tepatnya di Oxford Street. Tak lama setelah gerai pertamanya di London berdiri, barang-barang palsu berlabel Louis Vuitton banyak ditemukan. Dan mulai saat itu, Louis Vuitton merasa perlu untuk melindungi merek dagangnya. Kemudian Louis Vuitton menciptakan pola damier kanvas yang dilengkapi dengan logo bertuliskan marke Louis Vuitton Depose, yang kurang lebih artinya adalah merek dagang terdaftar Louis Vuitton. Kemudian, pada tahun 1892, Louis Vuitton meninggal dunia dan bisnis ini diteruskan oleh anaknya yang bernama Jos Vuitton. Jos Vuitton yang meneruskan perusahaan ayahnya yang berlabel Louis Vuitton berusaha untuk merambah dunia internasional. Jadi tidak hanya di Eropa saja. Jadi pada waktu itu, Jos Vuitton berusaha untuk membawa label Louis Vuitton ke Amerika Serikat. Dan mereka berusaha untuk memamerkan produk-produk Louis Vuitton di Amerika yang waktu itu diadakan di Chicago. Logo Louis Vuitton itu menyimbolkan kekuasaan dan uang. Jadi brand Louis Vuitton itu selalu diasosiasikan dengan hal-hal yang sifatnya comfort, classy, grand, dan luxury. Diharapkan ketika orang melihat produk Louis Vuitton, mereka akan mengasosiasikan, oh itu adalah barang mewah, oh itu adalah barang yang bagus dan berkualitas tinggi. Kemudian pada tahun 1901, Jos Vuitton menciptakan satu tas yang lebih kecil yang disebut steamer bag. Tas ini fungsinya adalah koper kecil yang bisa dimasukkan ke dalam koper besar. Kemudian pada tahun 1913, Louis Vuitton membuka gerai pertamanya di Camp Elysees. Pada tahun 1936, Jos Vuitton meninggal dunia dan bisnis itu diteruskan oleh anaknya yang bernama Gaston Louis Vuitton. Pada tahun 1945, Louis Vuitton mulai menggunakan bahan kulit untuk produk-produknya. Tapi kemudian produk tersebut semakin berkembang. Tidak hanya membuat koper atau steamer bag saja, mereka juga membuat tas, dompet, ban pinggang, fashion, sepatu, jempangan, dan lain sebagainya. Produk-produk tersebut terus berkembang hingga sekarang. Lalu kenapa Louis Vuitton harganya itu mahal? Louis Vuitton harganya mahal karena pertama dibuat dengan bahan baku yang berkualitas tinggi. Kemudian yang kedua biasanya masih dibuat secara manual. Jadi kenapa Louis Vuitton itu banyak tiruannya?
Vuitton itu banyak sekali penggemarnya, tapi mereka tidak mau mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk membeli produk-produk asli. Atau mereka memang tidak memiliki uang yang banyak untuk membeli produk asli. Jadi maka dibuatlah produk-produk palsu dan tiruan sehingga bisa dijual dengan harga yang jauh lebih murah. Brand-brand palsu itu juga dibeli oleh orang-orang yang tidak mengerti brand. Mereka hanya tahu suatu desain itu bagus dan menarik sehingga mereka membelinya dan tidak mengecek lagi apakah itu asli atau palsu. Jadi kita perlu mengedukasi diri kita sendiri dan juga orang-orang untuk tidak membeli brand-brand palsu sehingga kita lebih menghargai dan mengapresiasi hasil karya orang lain. Demikian video saya kali ini. Semoga menginspirasi dan kita tahu bagaimana proses panjang suatu brand menjadi terkenal dan ternama di dunia, dan juga agar kita lebih mengapresiasi brand-brand asli yang dibuat dengan susah payah. Terima kasih, sampai jumpa.